berpikiran kalau overstimulasi itu sebetulnya mirip-mirip dengan hiperlaktasi gitu ya. Tapi kalau hiperlaktasi itu kan memang biasanya udah bawaan. Tapi kalau aku itu adalah buatan. Jadi aku yang membuat kesalahan sampai akhirnya produksi ASI aku jadi overstimulasi. Halo Mami semuanya, hari ini aku mau sharing perjalanan mengasihi aku. Aku itu sempet overstimulasi di payudara aku, yang akhirnya banyak orang berpikiran kalau overstimulasi itu sebetulnya mirip-mirip dengan hiperlaktasi gitu ya. Tapi kalau hiperlaktasi itu kan memang biasanya udah bawaan. Tapi kalau aku itu adalah buatan. Jadi aku yang membuat kesalahan sampai akhirnya produksi ASI aku jadi overstimulasi. Oke, nah gimana sih ceritanya? Kok bisa sampai seperti itu? Jadi aku mau sharing ya. Dulu itu mungkin banyak yang berpikiran ya kalau kita mau sukses mengasihi hingga 2 tahun. Mungkin banyak juga di sini yang sedikit salah mindset tentang mengasihi. Kita pasti pernah lah ya kalau misal kayak lihat orang sharing di Instagram, terus pas dia pompa nunjukin hasil asipnya tuh banyak. Atau misal pas kita lihat kayak orang foto-foto video hasil asipnya di kulkas tuh sampai penuh se-freezer, itu pasti udah bikin kita mama-mama tuh jadi insecure. Pasti kita udah langsung berpikiran, aduh enak banget sih asinya bisa sebanyak itu, gimana ya caranya kayak gitu. Jadi karena aku dulu tuh juga minim informasi ya, aku berpikiran kalau semisal aku mau lulus mengasihi hingga 2 tahun, aku mau sukses mengasihi, aku mau anak aku gendut, aku mau anak aku tuh kayak berat badannya cepet naik, itu berarti asiku harus banyak gitu. Dan itulah tadi yang akhirnya buat aku tuh jadi salah jalan. Karena aku pengen asiku banyak, sesuai prinsip ASI kan, supply sama dengan demand. Kamu kalau mau suplainya banyak ya demandnya harus sesering mungkin gitu. Jadilah aku dulu tuh setiap habis nyusuin Marvel itu langsung aku pompa. Bahkan itu nggak ada jam ya, udah kayak setiap aku nganggur aku pompa, setiap aku nganggur aku pompa. Walaupun itu mungkin pompanya tuh cuma 10 menit, 20 menit gitu, tapi aku pompa. Terus ASI aku sebetulnya mencukupi, tapi aku lihat oh power pumping bisa naik produksi ASI, aku pompa. Jadi tuh saking aku tuh pinginnya kayak aku punya ASI yang banyak untuk mencukupi Marvel. Jadi aku tuh merasa kayak ya harus seperti ini jalannya kayak gitu loh. Senganggur apapun, sekosong apapun, aku harus terus menstimulasi payudaraku gitu. Nggak pernah kerasa cukup, padahal sebetulnya udah ada tanda-tandanya tuh kalau jadi overstimulasi tuh udah ada tanda-tandanya. Contohnya seperti apa tanda-tanda? Pertama, payudara itu gampang banget penuh. Jadi kalau udah jamnya pompa dan aku skip itu nggak bisa. Aku betul-betul ngerasa sampai meriang, sampai sakit banget di payudara. Jadi aku tuh bisa kalau jalan ke mall, pergi kemanapun, aku tuh selalu kemana-mana tenteng-tenteng tas pompa. Karena aku bisa kayak setiap 1 jam sekali itu payudara aku tuh udah bengkak banget dan itu sakit banget itu. Terus yang kedua, Marvel itu juga neneknya lebih rewel. Terus habis gitu dia tidurnya juga lebih rewel. Terus perutnya gampang bergas. Jadi kayak kalau kita lihat ya, anak kita tuh perutnya gampang gas. Terus kayak lebih rewel, mulet-mulet. Terus gampang kentut-kentut itu. Terus habis gitu fesesnya, pupnya dia warnanya hijau. Itu sebetulnya udah menjadi tanda-tanda kalau sebetulnya ASI kita ini overstimulasi atau kita ada hiperlaktasi gitu. Kok bisa seperti itu? Karena apa? Kalau semisal kita overstimulasi atau kita hiperlaktasi, itu sebetulnya produksi ASInya kan lebih banyak. Ketika produksi ASI lebih banyak, dia tuh akan semakin menekan hand milknya. Jadi hand milknya lebih sedikit, formilknya lebih banyak. Nah, kita tahu kan formil itu kan tinggi akan laktosa juga ya. Dia untuk perkembangan otak juga bagus. Nah, jadi ini itu yang bisa nyebabin baby itu akhirnya lebih gampang rewel. Karena apa? Yang bikin baby tidur nyenyak, yang bikin dia kerasa kenyang, yang bikin dia maksudnya punya energi lebih, itu adalah hand milknya kan, gitu ya. Formil ini adalah sebagai kayak pelepas dahaga aja gitu. Ketika ya sama kayak kita lah, kalau kita kebanyakan minum air putih aja untuk melepas dahaga, tapi kita nggak makan, ibarat ini aku ambil ibarat ya, kayak formil tuh minumnya, hand milk tuh makannya kayak gitu. Kalau misal kita minum aja tanpa makan, pasti perut kita kembung ya, kita kerasa kembung, perut tuh nggak enak, kenyangnya tuh beda lah sama kalau kita kenyang makan gitu ya. Jadi di sini tuh sama juga yang dirasain anak kita gitu. Makanya dia akhirnya fesesnya warna hijau, itu udah tanda-tanda kalau dia tuh terlalu banyak minum formilnya. Belum sampai ke hand milk, karena udah payudara kita tuh lebih sering penuh itu tadi. Jadi dia udah kenyang kena formil. Terus juga dia bisa lebih rewel karena ya formil
udah gampang banget dicerna, udah cuma hilangin rasa haus, jadi ya gampang lapar lagi kayak gitu. Terus yang jadi permasalahan adalah di saat itu Marvel tuh sampai trauma. Karena apa? Karena produksi ASIku berlebihan itu tadi ya Mam ya. Jadi ketika dia nempel sama payudara aku, ASI aku tuh udah nyemprot langsung ke dia kayak gitu. Dan itu kalau payudara ASI nyemprot itu udah otomatis kan kena kerongkongan anak, itu udah sakit gitu. Dia pernah sampai juga nolak nenen sama aku. Begitu aku buka BH aku itu dia udah nangis-nangis histeris gitu, sampai nolak, sampai betul-betul nggak mau sama nenen aku. Nah itu menurut aku kalau udah seperti itu udah cukup lumayan fatal ya. Kalau bisa sih jangan kalian kalau udah ngerasain tanda-tanda tadi itu udah coba kalian cek lagi apakah aku ini overstimulasi atau memang aku ini ada bawaan hiperlaktasi seperti itu. Jadi tips dari aku gimana kalau memang ini semua udah terjadi ya, kalau ternyata tiba-tiba kita karena dulu pengennya ASI banyak sampai akhirnya kita salah langkah, kita jadi overstimulasi ke payudara kita. Yang pertama adalah ketika kita menyusui langsung itu nggak perlu terlalu fokus sama pumping, udah fokus aja sama nyusuin langsung. Karena sebetulnya gini, ketika menyusui langsung itu produksi ASI kita tuh akan selalu ada. Karena satu-satunya yang bisa menstimulasi dengan baik produksi ASI kita adalah kenyotan si baby. Kenyotan baby sama kenyotan pompa ini udah pasti beda. Dan di kenyotan si baby, di dalam mulut baby itu ada enzim yang akan terus merangsang produksi ASI kita. Seperti itu Mam. Jadi kalau misal kalian yang menyusui langsung, fokuslah untuk menyusui langsung. Pumping itu kalian bisa lakuin kayak sehari 1 atau 2 kali aja lah. Itu asip sifatnya untuk berjaga-jaga aja ya, seperti itu. Tapi kalau untuk yang working mom atau memang yang mengharuskan untuk ya kalian boleh gitu ya. Kalau misal di luar jam nyusuin anak kalian mau pumping itu boleh untuk menjaga kestabilan ASI kita. Untuk working mom juga kalau udah pulang di rumah udah nyusuin langsung aja ke anaknya. Semisal pun mau menambahin untuk pumping itu bisa dilakukan setelah nyusuin langsung pumping 10 menit aja kayak gitu. Itu untuk misal kita punya stok ASI buat besoknya ketika kita tinggal kerja itu boleh. Mau lakukan power pumping itu juga boleh. Itu membantu menjaga kestabilan ASI kita. Yang terpenting itu jangan berlebihan seperti itu ya Mam ya. Segala sesuatu yang berlebihan udah pasti nggak bagus lah gitu. Terus yang kedua, sebelum nyus, kalau ini udah terlanjur kejadian kalian overstimulasi atau kalian punya hiperlaktasi, yang kedua adalah sebelum menyusui kalian pompa dulu atau at least keluarkan dulu lah ASI kalian gitu. Jangan pernah nyusuin anak kita tuh di kondisi payudara lagi kenceng-kencengnya, itu jangan pernah. Jadi kalau bisa itu keluarin pompa dulu lah 1-2 menit gitu ya, terus baru kalian nenenin. Itu tujuannya apa? Selain juga memperlambat aliran ASI, terus anak juga bisa dapat hand milk lebih cepat gitu. Karena kalau orang yang hiperlaktasi atau overstimulasi itu tadi biasanya kan ASInya banyak banget, akhirnya formilknya lebih banyak. Jadi anak tuh udah kenyang duluan pas minum formilk gitu. Dengan kita pompa harapannya itu kita kayak anak bisa dapat lebih cepat ke hand milknya itu tadi. Lalu yang ketiga, ada posisi-posisi tertentu yang memang kalau bisa dihindari. Contohnya dengan nyusui sambil tiduran. Karena kan anak kalau nyusui sambil tiduran tuh udah pasti mukanya miring gini ya. Kalau udah muka miring, dia masuk ke sini udah nggak enak. Kalau itu ASI nyemprot, dia udah pasti kayak gelagapan, dia udah kaget nggak bisa kontrol gitu. Jadi sebisa mungkin kalau mau nyusuin anak itu bisa dengan posisi kita tidur, kita di bawah jadi anak yang di atasnya kita. Itu kan dia melawan gaya gravitasi bumi gitu loh. Jadi ASInya nggak akan nyemprot ke atas. Beda kalau kita nyusuin sambil tidur kan payudara kita gantong ke bawah kan. Jadi itu anak akhirnya ASInya kan lebih mancur ke bawah gitu ya. Jadi kalau kita nyusuin itu bisa dengan kita gaya tiduran, anaknya di posisi atas kita seperti ini, atau dengan posisi duduk di mana kepalanya anak itu lebih tinggi dari perutnya dia. Jadi kalaupun dia alirannya kan maksudnya kalau dia sambil duduk ini masih sama lah, bukan yang gantong ke bawah kayak gitu ya. Itu untuk posisi menyusui. Lalu gimana kalau semisal kita ngalamin LDR? Kan udah aliran ASI kita deres, terus kita ngalamin LDR, udah semakin kenceng kan. Nah, yang aku lakuin adalah ketika kita mengalami LDR, kan kerasa ya kalau orang mau LDR tuh kerasa. Kalau di aku itu kerasa kayak sengkring kayak nyeri-nyeri gitu, itu kerasa kan. Itu udah langsung aku jabut. Jadi aku tarik, aku keluarin dulu. Aku misal kayak tutup kain atau tutup handuk yang steril ya. Terus habis itu aku peres dulu di situ, baru ketika LDR ku mulai hilang aku nenenin lagi ke Marvel gitu. Jadi itu juga mengurangin supaya nggak makin nyemprot dan anak nggak trauma di situ. Terus kalau semisal anaknya udah trauma gimana gitu ya. Jadi kalau semisal anak udah trauma,
kalian bisa dengan cara skin to skin ke anak. Jadi skin to skin itu bukan cuma sekedar anak nempel sama kita ya. Skin to skin itu bukan cuma kita telanjang dada, anak telanjang dada terus udah kita gendong, bukan. Tapi skin to skin itu adalah kita membangun bonding, kita membangun ikatan. Kalian ingat nggak kalau misal waktu dulu kita lahiran pertama kali kan kita diharuskan untuk IMD. IMD itu kan skin to skin ya. Jadi anak telanjang, mamanya juga kita telanjang dada kan. Nah, kalian ingat nggak energi kalian ketika kalian pertama kali ngeliat anak kalian, ketika kalian merasakan anak kalian tuh lahir dan kalian dekap, itu kalian kan kerasa happy banget kan. Nah, sedangkan kalau anak udah nolak nenek kita, itu kita udah pasti kerasa stres. Aduh, anakku nolak nenek. Nah, jadi kalian harus mengeluarkan energi yang sama ketika kalian merasakan energi dimana anak kalian waktu itu lahir gitu. Jadi skin to skin tuh poinnya tuh ada di situ, bukan cuma sekedar kulit nempel sama kulit, tapi itu ada transfer energi di situ. Kalau semisal kita yang lagi sumpek, stres karena anak nolak nenek kita, itu bener-bener kerasanya tuh lebih sakit daripada diputusin pacar kan gitu ya. Ditolak anak tuh lebih sakit. Nah, itu kalian berusaha afirmasi diri dulu, berusaha menerima dulu gitu ya. Memang kita ada salahnya gitu loh. Ya memang ada minusnya di sini kalau kita harus mengalami hiperlaktasi. Tapi percaya aja, setiap kita boleh ngalamin suatu problem, itu berarti kita tuh sebagai ibu mau di-upgrade lagi. Kita bakal punya solusi baru yang mungkin mama-mama lain itu nggak punya, kayak gitu loh. Jadi percaya aja, setiap problem itu nggak akan buat kita makin jatuh. Setiap problem itu nggak akan menggagalkan perjalanan mengasihi kita. Justru problem-problem ini tadi, masalah-masalah ini tadi yang akan buat kita tuh naik kelas. Buat kita itu malah semakin tahu gitu loh. Oh, kalau mau lulus mengasihi 2 tahun itu, kalau aku ngalamin kayak gini, ini harus seperti ini loh. Kayak gitu ya, Mam ya. Jadi kalau misal kalian mau skin to skin ke anak, itu afirmasi diri dulu, yakinkan diri kalian dulu, ikhlas dulu, baru kalian peluk anak kalian dan transferlah energi sepositif mungkin gitu. Kalian bisa sambil ajak ngobrol, adek maaf ya mama aslinya seperti ini, tapi kita berjuang sama-sama ya, sambil dipeluk gitu. Dan memang itu nggak bisa ya, skin to skin itu cuma 1-2 hari, nggak bisa. Itu bisa-bisa sampai 1 minggu seperti itu. Itu juga aku lakukan. Dan ketika kalian skin to skin, usahakan sebisa mungkin tuh di ruangan yang tenang. Kalian bisa nyalain aromaterapi misal, nyalain lagu-lagu sambil sama baby kalian, sambil dekapan. Jadi itu sama-sama untuk kayak proses bonding yang kita lebih deket juga lah sama anak, seperti itu. Terus untuk mama-mama yang mungkin ya udah terlanjur juga hiperlaktasi atau overstimulasi, kan pasti payudara kita tuh lebih sering kerasa penuh ya. Terus gimana Mam? Kalau udah kerasa penuh, lebih baik aku keluarkan atau enggak? Nanti kalau nggak dikeluarin bisa mastitis, bisa peradangan. Tapi kalau dikeluarin takutnya aliran ASIku malah tambah kenceng lagi. Jadi gini tipsnya, untuk mama-mama yang udah hiperlaktasi atau yang mungkin overstimulasi ya, cara mengeluarkannya adalah jangan sampai kosong. Jadi setiap kalian merasa payudara kalian tuh kenceng, mulai sakit, penuh gitu ya, itu kalian pompa. Tapi nggak usah sampai kosong. Jadi misal dipompa tuh kayak cuma 1-2 menit aja. Jadi pompanya itu hanya untuk mengurangin aja, bukan untuk mengosongkan. Karena apa? Kalau misal nanti kita pompa sampai kosong, kita tahu ya, payudara semakin dikosongin semakin banyak, nanti akhirnya tambah semakin parah lagi tuh hiperlaktasinya. Jadi kalau udah hiperlaktasi atau overstimulasi, ketika kita merasa payudara kita penuh, jangan dipompa sampai kosong, tapi pompa aja 1-2 menit itu. Terus yang berikutnya, gimana caranya supaya kita bisa memperbaiki kualitas ASI kita? Karena kalau hiperlaktasi itu pasti kebanyakan kan ASI kita lebih banyak formilknya ya daripada hand milknya. Anak lebih lama didapat ke hand milknya. Nah ini bisa dengan menjaga nutrisi kita juga. Jadi konsumsi Mam Uung itu kan dia ada ekstrak daun kelor dan ekstrak ikan gabus. Ini benar-benar saripati ya. Itu yang akan sangat menutrisi ASI kita. Ya kita tahu ikan gabus itu proteinnya tinggi banget. Ya ada 30%-nya di Mam Uung itu 30%-nya tuh udah protein gitu. Terus daun kelor ini juga tinggi, kalsiumnya tinggi, zat besinya tinggi. Nah ini dua ini bisa memperbaiki kualitas ASI kita. Jadi ibaratnya gini, formilknya ada, tapi formilknya ini lebih kental, formilknya ini lebih ternutrisi lah kayak gitu. Jadi kalau yang dulunya tuh formilknya misal cuma air putih, sekarang ini formilknya tuh udah air putih yang ada nutrisinya seperti itu. Jadi formilknya pun ikut ternutrisi gitu Mam ya. Ini aku ambil kayak perumpamaannya tuh seperti itu, formilknya ikut ternutrisi seperti itu. Terus juga kalian bisa konsumsi kayak lemak-lemak baik gitu, karena kan hand milk itu kan lemak baik ya. Nah kita kali ini butuh lemak baik yang lebih banyak, lebih ekstra kan. Jadi kalian bisa konsumsi dari alpukat, kacang-kacangan, terus bisa konsumsi yogurt, konsumsi makanan-makanan yang mengandung lemak baik kayak kelapa, mau
makanan yang ada santannya, tapi kalau santan mungkin jangan banyak-banyak, takutnya kolesterol. Dari ikan-ikanan itu juga bisa mengkonsumsi kalsium itu juga bagus sekali, konsumsi minyak ikan. Jadi dengan kita menjaga pola makan kita juga, kita memperhatikan asupan gizi kita juga, itu juga akan membantu untuk memperbaiki kualitas ASI kita, seperti itu. Jadi selain disupport dari luar, juga harus disupport dari dalam. Nah, itu tadi sharing dari aku mengenai hiperlaktasi atau overstimulasi. Nggak perlu takut, karena ini tuh cuma masalah waktu ya. Bukan berarti kalau kita hiperlaktasi atau kita mungkin udah salah jalan overstimulasi, akhirnya sampai 2 tahun tuh kita akan seperti itu, tidak ya. Yang terpenting adalah kalian ingat aja nih tips dari aku, kalau misal udah kerasa penuh, itu dipompa dikit aja, nggak usah sampai kosong. Terus juga setiap mau nenenin ke anak, pompa dulu sebentar supaya anak lebih cepat dapat hand milknya. Habis itu kalau misal anak udah terlanjur trauma, jangan lupa untuk bonding ke anak lagi dan say sorry juga ke anak, dan yakinkan diri sendiri. Yang penting itu adalah kita menerima diri kita dulu gitu ya. Dengan kita bisa menerima diri kita dulu, kita bisa mencintai semua kekurangan kita dulu, kita akan bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita. Nah, itu tadi sharing dari aku, semoga bisa membantu untuk mami-mami yang mungkin mengalami hiperlaktasi atau overstimulasi. Kalau misal sharing aku kurang jelas, kalian juga bisa konsultasi ke WA-nya Mam Uung, atau bisa konsultasi melalui DM Instagram, atau mau telepon langsung juga bisa. Kami ada sebagai sahabat pejuang ASI kalian 24 jam gratis tanpa syarat apapun. Jadi kalian nggak perlu harus beli produknya Mam Uung, nggak perlu pengguna, nggak perlu peminum, siapapun semuanya bisa untuk konsultasi bersama kami. Semoga sharing hari ini membantu, dan jangan lupa juga sebarkan terus energi-energi positif. Kalau kalian lihat YouTube ini, kalian bisa sebarkan, sharing juga ke teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang mengalami hal sama, bisa kita bantu. Oke, sekian sharing hari ini. Bye-bye.